Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin melakukan presentasi hasil diskusi kami terkait PT Indosari Kerpindo Tbk. Dengan anggota kelompok Hasna Salsabila NIM B 100-200-255, Ardari Arazirinata dengan NIM B 100-200-262, Meilani Gunawan dengan NIM B 100-200-265. Deskripsi perusahaan berdiri sebagai sebuah perusahaan penanam modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation pada tahun 1995. Pada tahun 1996, perseroan beroperasi secara komersial dengan memproduksi roti sari roti. Tahun 2001 meningkatkan kapasitas produksi dengan menambahkan 2 lini mesin, roti tawar dan roti manis. Tahun 2005, perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur. Tahun 2008, perseroan membuka pabrik ketiga di Cikarang, Jawa Barat. Tahun 2010, perseroan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten roti. 2011, perseroan membangun 3 pabrik di Semarang, Medan, dan Cibitung. Perseroan membangun 2 pabrik baru di Palembang dan Makassar, serta menambahkan masing-masing 1 lini mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Selanjutnya, visi dan misi. Untuk visi, menjadi perusahaan terbesar di Indonesia di bidang bakery product dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Untuk misi, membantu meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi pelanggan melalui penerapan GMP, Good Manufacturing Practice, SSOP, Sanitation Standard Operation Procedure, dan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Analisis eksternal makro. Yang pertama, budaya. Mereka menyesuaikan budaya atau kebiasaan yang ada di Indonesia dengan produk mereka. Yang kedua, ekonomi. Dalam mematok harga, mereka melihat dari keadaan ekonomi masyarakatnya supaya dapat mencakup semua kalangan. Yang ketiga, lingkungan. Dalam menentukan lokasi industri, mereka melihat kondisi lingkungan di sekitar industri. Yang keempat, teknologi. Rata-rata industri makanan menggunakan teknologi yang modern untuk meningkatkan kualitas makanan. Analisis eksternal mikro. Supplier. Untuk peluang, yang pertama adanya bahan baku berkualitas baik. Bahan baku selalu tersedia karena memiliki SCM yang luas. Untuk ancaman, bahan baku masih impor. Pesaing. Untuk ancaman, yang pertama banyaknya kompetitor dari industri rumahan yang menyediakan roti-roti hangat. Yang kedua, muncul pesaing-pesaing baru karena kompetitor mudah untuk keluar masuk. Pelanggan. Untuk peluang, yang pertama lingkup pemasaran produk luas serta bekerja sama dengan berbagai minimarket. Yang kedua, kepercayaan produk oleh pelanggan tinggi. Yang ketiga, peluang pasar industri roti yang tinggi dengan populasi masyarakat Indonesia yang sangat besar. Untuk ancaman, pengembalian produk dari pelanggan karena masa kadaluarsa yang singkat. Yang selanjutnya, analisis internal. Pertama, manajemen. Menerapkan supply chain management, menjalankan GMP. Yang kedua, produksi. Memiliki 10 pabrik produksi, inovasi kemasan terbaru yang lebih efisien, resiko kontaminasi bahan baku, masa kadaluarsa yang singkat. Yang ketiga, marketing. Lokasi pemasaran berada dalam jangkauan wilayah pabrik. Sistem pendistribusian yang cepat, belum menjangkau seluruh pulau di Indonesia, kurang promosi produk di dalam dan di luar negeri. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Memiliki 10 pabrik produksi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Filipina. Memiliki beragam varian rasa, berhasil meraih penghargaan. Yang selanjutnya, kelemahan. Resiko terkontaminasi produk saat pendistribusian. Produk memiliki masa kadaluarsa yang singkat, belum menjangkau seluruh pulau di Indonesia. Yang selanjutnya, peluang. Peluang pasar industri roti tinggi dengan populasi masyarakat Indonesia yang sangat besar. Perubahan pola makan masyarakat Indonesia khususnya di kota besar yang mulai mengonsumsi roti di samping nasi.
Belum terlalu banyak kompetitor untuk industri roti berskala besar. Yang selanjutnya, ancaman. Industri roti adalah industri dengan persaingan sempurna, di mana kompetitor mudah untuk keluar masuk. Banyak kompetitor dari industri rumahan dan butik-butik roti yang menyediakan roti-roti hangat fresh from the oven. Selera dan cita rasa masyarakat Indonesia yang beragam. Yang selanjutnya, analisis BCG. Kesimpulan, strategi alternatif dari matrik BCG ini adalah sama dengan pilihan strategi pada IE metrik. Dikarenakan perusahaan berada pada posisi start, maka perusahaan dapat menerapkan beberapa alternatif strategi dari strategi intensif sebagai berikut. 1. Penetrasi pasar. 2. Pengembangan pasar. 3. Pengembangan produk. Selanjutnya, alternatif strategi dalam matriks sebagai berikut. Selanjutnya, alternatif strategi. 1. Penetapan pasar. Memanfaatkan kepercayaan yang telah tertanam di masyarakat untuk terus mengembangkan usaha di dalam persaingan yang semakin ketat. 2. Mempelajari pola budaya masyarakat untuk mengetahui cita rasa yang diinginkan oleh konsumen. Yang kedua, pengembangan pasar. Memanfaatkan peluang sedikitnya kompetitor untuk menjangkau pasar seluas-luasnya dengan membuka pabrik di kota-kota strategis sehingga dapat menjangkau kota-kota kecil di sekitarnya. Mengoptimalkan pendistribusian dengan memanfaatkan supply chain yang luas agar sebisa mungkin produk sampai di tangan konsumen dalam kondisi yang fresh meskipun tidak dalam kondisi hangat. Yang selanjutnya, pengembangan produk. Memanfaatkan perubahan pola konsumsi masyarakat modern dengan menawarkan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau. Melakukan sistem jaminan mutu agar bahan baku yang digunakan tetap terjaga kualitasnya dan tidak sampai menggunakan bahan pengawet yang berlebihan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut. Selanjutnya, strategi terpilih. Strategi yang sesuai dengan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah strategi diferensiasi. Produsen roti terbesar di Indonesia selalu melakukan perubahan untuk setiap produk yang dihasilkan, menjualkan produk ke semua kalangan, mengadopsi konsep produk oriented layout. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.